Ya, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang harus berbahagia karena 3 keberuntungan. Harus berbahagia karena beruntung terlahir di dunia manusia ini. Harus bahagia karena beruntung kenal Dhamma, ajaran kebenaran, ajaran kebajikan. Dan yang ketiga, harus bahagia karena beruntung masih hidup sehingga masih bisa mengisi kehidupan ini lagi dengan banyak karma baik. Terimalah salam Dhamma dan Namo Buddhaya. Hari ini tanggal 27 Juni. Kalau minggu lalu kita sebagai para guru pengurus sekolah putra bangsa bilang, waduh sudah lumayan, tahun ajaran sudah bisa dianggap selesai karena terima rapot sudah selesai, wisuda online sudah selesai. Hari ini merupakan hari terakhir, hari Minggu terakhir bulan Juni. Artinya setengah tahun persis dari Januari sampai Juni. Selamat. Ya awalnya selamat, kalau saya tiba-tiba mati di tengah ini ya nggak ngerti. Tapi idenya adalah selama seminggu ini bagaimana kondisi kita. Macam-macam ya. Tapi kalau saya ngomong, wah serem. Kenapa? Karena seminggu ini banyak kejadian-kejadian yang terpaksa kita merenungkan. Ya kita beruntung, kita punya kesempatan untuk merenungkan. Di Klaten ini, mungkin juga di banyak daerah, gerobakannya terjadi. COVID kembali menyerang dengan lebih hebat. Corona is back. Katanya mutasinya jadi lebih canggih. Katanya lebih mematikan. Langkah proteksi manusia dengan vaksin, kita lihat kayaknya ketinggalan langkah, kalah cepat. Apalagi kalau dengar-dengar itu katanya prokesnya tidak dianggap gitu ya, yang menyebabkan terjadinya babrak lagi itu karena orang-orang pandangannya itu masih serem gitu ya. Kumpul-kumpul tetap dilakukan dengan berbagai alasan. Kadang-kadang dibuat-buat, kadang-kadang ya kelihatannya logis. Kalau kita kumpul itu kita kompak, mangan nang ora mangan nang kumpul. Kita kalau kumpul itu kalau menyatukan hati dan pikiran lebih jos. Kalau pernikahan itu kalau nggak dihadiri orang-orang kelihatannya hampa. Jadi banyak alasan yang membuat prokes ditabrak. Maka pertanyaannya, kita ini sekarang kembali seperti sebelum 13 Maret 20 atau justru lebih serem lagi. Itu sebabnya Putra Bangsa punya buku mengenang pandemi COVID-19, memoir 13 Maret 20 sampai 31 Maret 21. Tapi kalau kita pikir, Ibu Bapak Saudara-saudara, apakah Corona COVID ini memang serem banget, tidak ada yang ngelebihin? Kalau saya pikir masih lebih serem tuh virus yang namanya loba dosa moha. Kenapa? Karena kalau COVID itu dari luar ke dalam ya, kita masih bisa nangkis dengan berbagai macam, yang namanya vaksin, yang namanya pakai masker, cuci tangan, apalagi tidak pergi ke kerumunan, apalagi makan makanan sehat, apalagi jemur, masih banyak yang bisa kita lakukan karena ini datangnya dari luar gitu ya. Kita masih haya. Tapi kalau yang namanya virus loba dosa moha, ini menyerangnya dari dalam diri. Dan kalau kita virus corona itu kalau kita kelihatannya enggak kemana-mana, mungkin kita merasa aman.
virus Lobadosa moha ini kita diserang terus mili detik. Meskipun sudah prokes yang tadi kita sebutkan, sudah menghindari kerumunan, sudah minum vitamin, sudah segala macam, kita nggak bisa nggak tetap. Makanya saya merasa minggu lalu itu sangu kita dengan Bu Susan yang dijebret kita pelajari. Itu membuat saya seminggu ini semelengeren karena terus merenungkan apa yang menjadi masukan hari Minggu yang lalu. Kertas yang saya suruh cetak Pak Sus ini, saya bawa kemana-mana. Kalau duduk saya pentelengin gini ya, edan. Dan menarik sekali sejarahnya kita punya ini, karena ada 3 step, jadi diperbaiki. Kalau tadinya itu hierarki kebutuhan Maslow itu sebelah kiri itu ya, jerjek-jerjeknya, itu bahasa Inggris. Saya terjemahkan bahasa Indonesia, ganti lagi. Kalau yang situ itu, yang sebelah tengahnya sini, ini Lobadosa mohanya itu, saya pikir itu jauh lebih bagus kalau kita tunjukkan semuanya itu anicca, jadi bisa naik bisa turun. Nah, itu sebabnya saya cari mainan yang bisa menerjemahkan secara lebih jelas, yaitu mainan ular tangga. Tadi Adi ngomong, Cila enggak bawa jreng-jreng ya. Enggak usah, udah biarin. Ular tangga ini sekarang menariknya, saya beli, maksudnya saya suruh beli, itu dapatnya tuh 5 in 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 monopoli. Saya pikir orang-orangnya pinter ya. Kalau seandainya saya hubungkan dengan hierarki kebutuhan Maslow, karena kalau saya pas merenung itu macam-macam, makanya pada Bu Susan saya ngomong, Bu, akhir bulan ini tak pek untuk mendalami apa yang hari Minggu yang lalu kita bahas. Saya mau ajak ibu bapak, saudara-saudara mundur ke 40 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih muda sekali ya, 40 tahun yang lalu. Maslow ini itu saya kenal 40 tahun yang lalu gara-garanya saya waktu itu mengajar bahasa Inggris sebagai guru keluarga yang kaya ya. Jadi saya ini kalau datang, karena bosnya tuh pengetahuannya luar biasa, saya ngajar bahasa Inggris itu sedikit, tapi saya selalu mendapat pelajaran kehidupan yang banyak. Jadi sulit mengalahkan hoki saya karena ngajar sedikit, belajar banyak, masih dibayar lagi. Nah waktu itu saya ingat bos saya itu ngajarin saya Maslow ini dengan satu pertanyaan menarik. Wah nih, kalau you itu saya kasih duit 1 miliar, duitnya mau you apakan? Wah saya ketawa ngakak-ngakak, pertanyaannya itu gampang, simple answer Pak. Apa? Ditabung. Kan gitu. Kalau besok saya butuh. Sekarang bos saya yang ngakak gantian. Makanya you itu nggak punya bakat jadi miliarder. Lalu kita ketawa bersama. Loh kok bisa Pak? Dia katakan, kalau orang itu, nah terus saya diterangkan tentang Maslow ini. Orang itu pertama kali masih berada dalam kebutuhan yang dasar. Jadi yang namanya kebutuhan dasar itu yang menyangkut kelangsungan hidup. Kita ngomong apa? Sandang, pangan, papan gitu ya. Wah itu ya cuma gedung-gedungnya di situ. Dia katakan sama anaknya, nerangkan, kalau kamu lapar, nggak ada makanan, kamu di tengah jalan, lapar, nggak ada makanan, tiba-tiba dong, ada bakpao,
dan sudah nggak tahan, ini kamu nyabrang jalan, lari jebret, bakpao. Kamu lupa bahwa kamu bisa ketabrak mobil. Rasa aman itu nggak diurus karena lapar. Jadi kenyang dulu. Saya ingat Sang Buddha itu kalau ngajarin Dhamma, kelana-kelana datang, musafir-musafir datang, itu pertamanya apa? Suruh makan dulu. Karena kalau perut kenyang, itu tuh pikiran rodok ngejling gitu. Saya dengar urusan bakpao ini dari anaknya bos saya yang juga biasanya mendengarkan di sini, tapi hari ini lagi di Amerika, jadi baru dengerin nanti malam. Yang namanya kebutuhan dasar, ini kelihatannya harus nomor 1 dipenuhi. Kalau saya pikir sekarang, saya katakan yang namanya kebutuhan ini pun sebenarnya masih bisa dibagi 2. Apakah benar-benar butuh? Apakah cuman ingin? Masih lapis dasar loh itu. Fisiologis ya. Itu aja kita sudah sebenarnya memiliki berbagai macam pilihan. Stratanya tuh, aduh, tipis banget lapisannya. Lebih tipis dari bacon yang diiris pelan-pelan sama alat itu yang tipis 0, berapa mili. Kalau you itu masih berada di situ, mau ditabung, berarti you itu masih dalam kebutuhan rendah. Duh, saya tanya, what should I do? Kalau saya pengen jadi miliarder, saya harus apa? You harus mikir. Mikirnya gimana, Pak? Mikir spend, jangan mikir keep. Jangan save, jangan nabung. Harus mikir gimana untuk membelanjakan. Wah, ini menarik. Saya tanyakan, contohnya gimana, Pak? Dia katakan, kalau you miliarder, nggak bisa kayak you gini, nggak bisa. Lah, pakaian harus bermerek, branded. Jam tangan, wah iya paling ya Rolex. Rolex itu aja macam-macam. Ada Rolex yang harganya miliar karena itu berlian ditata sekelilingnya. Saya akan melongo gitu. Kalau saya, ikat pinggang, wah itu harus mereknya ini, sepatu harus merek ini, mobil harus merek ini. Kamu nggak bisa punya Mercy, kok nggak punya sopir, nggak lucu. Saya melongo, segitu itu loh miliarder membawa efek. Ini ingatan-ingatan saya panggil ya, makanya hari ini saya pengen sharing, saya ajak Anda semua untuk berpikir sebenarnya pikiran itu kerjanya kayak apa kalau dibandingkan dengan Maslow. Saya masih mikir, kebutuhan ini apa benar-benar kebutuhan? Apa bukan itu nafsu, keinginan? Kita nggak tahu. Ya, makanya saya merasa edan Bu Susan edan tenan. Karena di situ Bu Susan memasukkan loba dosa moha yang menyebabkan penderitaan. Akarnya penderitaan itu loba dosa moha. Tadinya belum ada nafsu keserakan itu ya. Itu pada waktu di revisi yang kedua itu saya tambahkan tuh. Karena belum tentu orang yang datang melihat ini dia ngerti loba itu apa, dosa itu apa, moha itu ada apa. Nafsu keserakan. Dosa itu apa? Nafsu kebencian. Benci ini jangan diomong aku benci sama kamu. Ini benci dengan kondisi, benci dengan ini, benci dengan segala macam. Jadi kalau begitu saya miliar, apa yang terjadi? Dosanya ini juga membesar. Aku nggak mau kehilangan, bener nggak? Aku mau lebih, nggak mau kurang. Maka gimana kehidupan kita nggak menderita? Nggak mungkin. Karena kenceng sekali kita dicengkram oleh loba dosa itu. Belum kalau moha, saya terjemahkan itu nafsu ego, gelap batin, goblok. Saya kasih contoh. Saya tadi bilang 3 kali saya ubah ini. Pak Sus yang ahli. Saya kan ahlinya cuman ide ya. Tapi yang jalanin kan komputernya itu kan Pak Sus. Saya katakan, Pak Sus, ini sebenarnya bisa diperjelas. Itu akuladenya itu digeser, Pak. Tadinya kan enggak kelihatan.
digeser menuju ke defisiensi nih Pak. Defisiensinya terjemahin apa? Merasa kekurangan. Ya. Kalau kita ini masih merasa kekurangan, itu menyebabkan mungkin kebutuhan untuk meningkat, rasa aman, penerimaan dan sebagainya itu, penghargaan itu termasuk kekurangan. Aku merasa I'm not okay. Jadi kalau gini nggak cukup. Masih saya katakan tadi, ini ternyata kalau kita lihat bagaimana pikiran bekerja, itu wah stratanya masih banyak banget. Apa? Sandang, pangan, papan. Nanti dulu, sandang seperti apa? Pangan seperti apa? Papan seperti apa? Itu aja masih gitu. Jadi saya ingat, bos saya yang jadi guru besar saya itu, dia katakan, Lani, kamu lihat orang yang sudah kaya, itu belum tentu dia sudah berada di atas. Dia masih mungkin berada di bawah, karena dia masih merasa kurang, belum cukup. Jadi obrak-obrak ya cuma cari duit terus. Dia kasih contoh, si A, si B, si C, itu pikirannya cuma duit terus. Wah, gila ya. Rasa aman. Maunya semuanya itu kepegang di dalam tangannya. Mana bisa? Kena anicca ambruk lah. Saya maunya aman. Bank, saya cari bank yang aman. Kelotak bangkrut, banknya bisa enggak? Oh bisa. Berapa kali terjadi. Jadi sebenarnya yang namanya rasa aman pun, kalau kita lihat, tanda tanya besar loh. Yang namanya aman itu yang seperti apa? Definisinya Maslow jelas itu. Kepengennya itu melihat bahwa semua di dalam alam kehidupan ini tertata. Ya, punya jurus-jurus hukum-hukum yang sudah bisa dipastikan, taken for granted, mesti gitu. Mana ada? Jadi sebenarnya rasa aman itu sendiri sebenarnya bumi gonjang-ganjing. Berubah terus, kena anicca ambrol lah. Seperti ini. Siapa yang mikir bahwa orang-orang yang di atas bisa ambruk? Siapa yang mikir bahwa orang-orang di bawah bisa tiba-tiba jadi kaya raya? Mungkin enggak dengan teknologi dan sebagainya. Banyak kejadian ya. Siapa yang mikir zaman kayak gini masih ribut lipstick 200.000 buat kejar-kejaran? Padahal 200.000 bisa beli 20 kg beras untuk 1 bulan. Itu cuma lipstick. Siapa yang mikir? Rasa aman. Pengen diterima. Walailallah. Penerimaan. Rasa kepengen, kalau lihat yang sebelah kanan itu ya, yang rasa disayangi, rasa diterima. Kalau enggak, depresi. Tidak ada gunanya hidupku, hampa. Lalu yang luar biasa adalah bahwa penjelasannya kemarin itu, ini urusannya dengan Atta Moha. Gila. Penerimaan itu sendiri, kita mau diterima di mana sih? Lapisan kehidupan itu luar biasa. Saya ingat orang-orang kaya kepengennya diterima di kalangan tertentu. Saya pernah domblong gara-gara diberitahu bahwa arisan, kalau kita arisan itu kan ya uang turah gitu ya, sisa kita arisan gitu ya. Ini 1 bulan cepek tiaw 100 juta. 100 juta, wih uang kecil. Jadi kalau kita mau masuk di sana, itu mau ngelap sepatunya aja nggak berani. 1 bulan 100 juta, itu uang kecil. Bill Gates, uang $100 jatuh, kalau dia ambil itu dia rugi. Ada yang mengatakan guyon kayak gitu. Sebabnya apa? Sebabnya kalau dia ngambil itu butuh 2 detik, jebret, gitu, bungkuk, ngambil, jebret, jadi 2 detik. Cuma dapat 100
dolar. Lah dia tuh 1 detiknya tuh berapa ratus ribu. Jadi bukan cuma ratus dolar, tapi sudah $1.000, mungkin $10.000. Jadi yang namanya diterima itu aja sebenarnya juga berada di atasnya bilah pisau ya. Seberapa tidak anicca, seberapa kondisi itu nicca, tanda tanya besar. Di atasnya lagi apa tuh? Penghargaan. Jelas sekali itu moha ya. Atanya yang diopeni. Aku harus dihargai. Kalau saya biasanya guyon, terus kowe iki hargamu piro gitu. Hargamu tuh berapa? Tapi penghargaan itu penting. Ata. Aku 3 kali revisi saya mengalami ini loba dosa moha yang sangat menarik, karena saya menganggap diri saya ini pembelajar, jadi bisa ngambil yang lucu-lucu gitu ya. Pak Sus, saya katakan Pak Sus itu nek diwai diubah itu lebih bagus loh Pak, ini kan bisa dilihat oleh orang banyak. Jebret harus di download dulu, wes monggo. Di situ tuh kalau saya tuh nggak pernah buka Googlean, tapi saya sering lihat orang buka ya, jadi saya nunet lihat. Di situ ada tulisannya ini, terus viewers, terus like, jempol gini nih. Pak Sus ngomong, Bu, ini kalau diambil diganti itu viewersnya jadi 0. Apa ndak sayang? Saya lihat dalam pikiran saya ini, yo, eman sayang, yang nonton sudah banyak. Terus ngapa? Kalau yang sudah banyak terus ngapa? Penontonku. Nah untung saya ini terbiasa melihat pikiran, jadi saya langsung ngakak, nggak apa-apa. Mau viewersnya 0 atau 1000 sama saja, pokoknya ini sudah karma baik. Ganti aja supaya lebih baik. Gantilah okuladenya, sininya dirapiin ya. Besoknya malam itu saya itu masih kepikiran, besoknya saya ngomong lagi sama Pak Sus itu masih bisa diperbaiki itu. Saya pikir saya itu ada ular tangganya tuh. Oh lah gimana, itu kan ada yang masih bisa diperjelas Pak. Buka lagi, Pak Sus ngomong, Bu, nggak sayang Bu, ini kemarin kan 0, sekarang sudah ada berapa puluh gitu. Nggak sayang. Saya ngakak lagi. Ternyata viewers itu bisa membawa satu kesombongan. Lah saya tuh bayangkan, Pak, viewers cuma sak mono ae geger. Lah orang yang viewersnya jutaan itu apa ndak lebih geger? Makanya penderitaan ya setengah mati. Karena apa? Ini loh mohanya naik, aku pengikutku, apa namanya? Pengikut ya? Followers itu apa? Pengikutnya jutaan loh. Lobanya makin besar, dosanya langsung jangan sampai hilang. Jadi kalau ada orang yang lebih perempeng iri hati, perempeng dengki, serai segala macam kerabatnya, ponaan dan sebagainya. Jadi seperti itu luar biasanya kita ini diserang oleh virus yang lebih serem daripada COVID. Belum lagi saya mikir ini kemarin Bu Susan itu belum ngurusin yang defisiensi sama growth. Kita ini masih merasa kurang, sementara yang atas itu kita sudah mulai sepertinya tingkatannya lebih tinggi. Makanya ada garis itu ya, yang atas hijau melambangkan pertumbuhan, yang bawah itu hitam melambangkan kegelapan, kekurangan. Kalau dikatakan garis itu pada waktu kita mulai kognitif, belajar ilmu sampai S1, S2, S3, S4, S lilin, belajar estetika yang indah gitu,
kita tuh harus perilakunya mencerminkan kita beradab. Bener enggak? Sampai makan belajar itu, les itu, bisa cari duit itu. Kalau makan harus gini, ya. Tangan itu harus gini, enggak boleh gitu, ya. Piringnya dekat. Mulut itu jangan dibuka. Kita ribut belajar di sini, pergilah ke tempat yang lain, harus untuk menyatakan kita menikmati. Kita bilang gila nih ya, menjijikkan. Dia ngomong, ini orang nggak tahu diri, sudah dimasakan setengah mati, susah payah, tidak ada penghargaan. Mana? Wehnya mana? Terjadi enggak? Terjadi. Kita ngomong kita beradab. Bagaimana dengan perang? Kita pergi ke tempat yang ujung sana, Eskimo, yang tidak beradab itu. Pelajaran estetika tidak ada. Ngomong-ngomong soal kebudayaan, pertukaran kebudayaan. Eskimo nggak mudeng, nggak ngerti kok negara-negara atau kebudayaan beradab ini punya perang belum mati kabeh gitu. Apa mereka tuh saling kenal kok sampai bunuh-bunuhan kayak gitu? Enggak. Lalu ngapain? Kok kamu bisa bunuh orang katanya beradab tuh gimana? Lah kalau di Eskimo ya nggak ada kayak gitu. Kalau aku bunuh kamu karena kamu mencuri ikanku, jelas. Tapi aku nggak mungkin adikmu aku bunuh karena kakakmu. Ya enggak, wong dia enggak mencuri kok. Sederhana sekali. Lalu pertanyaan kita, yang beradab yang mana? Estetika ini pun bumi gonjang-ganjing. Kita nggak ngerti lah. Bener nggak? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan. Aktualisasi diri itu tinggi itu. Oh, sebelum transendensi ini, aktualisasi diri itu digembor-gemborkan dalam psikologi barat. Growth, bertumbuh. Coba kita lihat. Aktualisasi diri itu bagus enggak? Saya katakan, ya bisa bagus, ya bisa enggak. Kalau aku melakukan yang terbaik, bagus itu harus. Tapi kalau aku melakukan yang terbaik, supaya aku tadi, wartawan, saya berdana. Catat nama saya ya. Siapa? Titel. Emangnya itu N-nya 2 itu. Jangan salah mengeja. Gitu kok mau ngomong aktualisasi diri. Kita sudah kecaplok sama loba dosa moha. Jadi waktu saya itu kemana-mana bawa ininya yang sudah kita perbaiki seperti ini. Kalau Anda lihat yang kemarin mungkin masih 0. Tapi sudah bagus ya. Itu kita lihat sebenarnya dicaploknya sama loba dosa moha itu bukan cuman di akolade, di apa namanya, okulade itu apa tuh? Kurung kurawal bukan untuk yang defisiensi doang, yang merasa kurang. Yang atas, yang hijau itu pun itu sebenarnya juga dicaplok. Kognitif. Anda mohon maaf, pendidikan apa ya? Aktualisasi diri, kognitif, estetika boleh jalan, tapi begitu pikiran dikuasai oleh loba dosa moha, di titik itu sebenarnya kita turun. Makanya itu ada ular. Kemarin saya sudah pemikiran ular, saya ngomong-ngomong sama Bu Susan, bulan nih itu kalau ditambahin tangga juga bagus loh. Oh iya, ganti lagi, 0 lagi. Tapi mari kita lihat seberapa tuh sebenarnya di dalam kehidupan kita kelihatannya beranjak naik, kelihatannya kita pakai tangga. Hati-hati loh, jangan-jangan kita ini kena buntutnya ular turun. Dimanapun juga pada Maslow ini tetap kita harus waspada.
sadar, what kind of mind am I bringing from moment to moment? Seperti apa tuh sebenarnya pikiran kita? Kalau dikatakan itu kebutuhan, apa iya toh? Apa bukan itu nafsu, keinginan toh? Karena kebutuhan itu kan punya dasar. Semalam saya nonton BBC Knowledge atau BBC Earth. Semelengeren saya melihat satu acara yang namanya Drowning in Plastic. Kita ini tenggelam dalam plastik. Dan karena ini riset ya, jadi benar-benar kita terpana, terhenyak, melongo, syok berat melihat betapa sebenarnya kita ini bunuh diri. Kenapa? Karena rantai makanan kita itu sudah terpolusi oleh plastik. Saya hampir muntah waktu lihat burung-burung yang, bukan burung yang terbang, tapi burung-burung yang banyak makannya dari laut, itu terdampar mati. Ya. Ada satu yang belum mati. Diagnosanya ada yang nggak beres dalam pencernaan. Itu dimasukin selang panjang banget gitu loh. Selangnya panjang banget, kasih air sampai burungnya ini muntah. Wah, itu beberapa kali dimasukin air gitu. Saya ikut-ikutan mau muntah ya melihat. Kenapa? Karena yang dimuntahkan itu potongan-potongan plastik. Aduh. Jadi mereka itu sudah, maksudnya saya mereka tuh binatang-binatang ini, itu sudah keracunan karena ulah manusia. Kembali, kenapa manusia berulah seperti itu? Ya karena loba dosa moha. Sampai binatang yang besar-besar, apa, walrus, bukan walnut ya, singa laut, itu kalau dibedah yang mati-mati itu, dibedah, itu perutnya itu isinya plastik. Aduh, saya denger itu sampai jam 11 saja saya masih edan nih. Apakah ini kebutuhan? Bukan. Ini sudah keserakahan nafsunya. Nah, kembali kalau saya ngomong 40 tahun yang lalu, saya tidak pernah kepengin kenal ajaran Buddha. Kenapa? Karena orang-orang yang beragama Buddha pada waktu itu, tidak banyak ya, cuma sedikit. Itu orang-orang yang saya kenali punya persamaan. Kere, males, gerakannya tuh lamban dan ndut gitu. Jadi saya pikir agamanya, ajaran Buddha tuh menimbulkan, mengakibatkan orang-orang tipe seperti itu. Nggak ada semangat, nggak ada kelihatan pinter, gitu ya. Jadi saya nggak pernah ingin dan juga belum punya simpanan cukup banyak karma baik yang membawa saya tuh ketemu sama Dhamma. Itu terjadi baru sesudah saya umurnya 40. Kebanyakan orang mengenal ajaran Buddha, dipikir poinnya adalah tenang. Awas kebakaran, tenang. Nabrak, tenang. Padahal sesudah saya beruntung kenal ajaran Buddha, cukup karma baik saya untuk ketemu dengan ajaran kebenaran ini, saya baru tahu Buddha tuh ngajarin semangat. Bukan serakah, bukan goblok, bukan lamban. Itu sebabnya saya senang kalau saya mati, paling tidak saya sudah punya pesangon lumayan. Milinda Panha, jilid 1 dan 2. Jilid 1 ini dulu waktu Maga Puja. Ini Waisak ya, mengiringi bulan Mei Juni itu biasanya wihara-wihara ada upacara Waisak. Dengan senang hati, dengan gembira, saya kabarkan Milinda Panha jilid 2 sudah terbit, jreng.
Ya ambil tindakan, ini karangannya siapa? Ya mbuh, karangannya siapa? Saya Wena, penerjemah. Rudi dan Banti Joti timnya editor yang bikin layoutnya, cover dan sebagainya. Itu Adianto. Yang layout format-format ini Pak Sus. Yang nerbitin penerbitnya yang punya mesin, yang ngirimin duit untuk ongkosnya penerbit beberapa orang. Jadi ini bisanya terjadi itu banyak faktor. Nggak bisa ngomong, wah Cilani hebat ya, pelentus, meletus, kepala, hijau, duer. Hati-hati. Jadi sebenarnya kalau kita pikir, perenungan selembar kertas ini bisa membawa kita pada pertanyaan. Sebenarnya kita ini hidup kita maju atau mundur? Hidup kita ini naik atau turun? Jawaban saya kalau saya memeriksa, terbalik. Kalau saya memeriksa pikiran saya, selama kita belum mencapai kesucian, itu sebenarnya kita tuh naik turun gitu. Maju mundur. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa berhenti berjuang. Makanya kalau kita tidak punya semangat, itu goblok banget. Kita punya semangat aja masih bisa dibelokkan karena ada kelengahan, ada kelalaian, ada kita nggak waspada, ada kita kementus, ada kepengennya tidak merasa puas, mudah disokong. Kita nggak punya itu. Nah, kalau gitu kita mau, nggak boleh dong maju. Yang ngomong nggak boleh siapa? Silakan maju, tapi waspadai what kind of mind yang menyertai setiap kemajuan. Kita mau beranjak pada rasa aman. Ya monggo, tapi kenal dong anicca. Penerimaan, monggo, tapi kenal dong duka. Mau dimanapun juga, duka ada. Di zaman COVID, duka ada. Tidak ada sukanya, ada. Tapi jangan lupa, jangan terkebur. Kalau kita suka itu nggak usah diwaspadai, dipersiapkan. Begitu kita suka tuh kita Tapi begitu kita duka, tidak ada persiapan, fondasi kekuatan, hancurlah kita. Banyak loh ini yang stres. Makanya Bu Susan kalau ngomong kan, kalau kita kenal Dhamma, kita ini sudah paling tidak ngirit, tidak usah pergi ke psikiater, psikolog. Ya. Jadi mari kita lihat, kalau yang namanya kebutuhan Maslow, mari kita pertanyakan, butuh apa ingin? Kalau yang namanya butuh, itu fungsi. Kalau yang namanya ingin, itu gengsi. Bagus ya? Fungsi atau gengsi. Rima, rhyme-nya bagus. Rasa aman. Nggak ada keamanan yang sepanjang segala abad, amin. Itu cuma dikatakan dan kita ayem. Tapi sebenarnya nggak ada. Penerimaan, penghargaan, itu semua cuma istilah. Dan kalau dikatakan sampai di penghargaan itu adalah defisiensi, habis itu kita growth, hati-hati, belum tentu. Semuanya itu masih bersifat aku, ata. Hati-hati, karena kalau kita kecaplok, aku ini kita pelihara. Apalagi kalau barat itu ego itu, wah sampai ada identitas diri. Identitasmu apa? Ya KTP ku tak tokke itu, KTP dikeluarkan. Tapi apa maknanya? Kalau saya tanya, Adi itu siapa? Adi itu baik apa enggak? Jawaban saya, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak, kan gitu tuh. Mana ada yang enggak berubah? Jadi atanya harus dihati-hati, harus diwaspadai. Jangan dibiarkan liar hanya karena kita dipuk-puk dengan teknologi, dengan jempol, dengan viewers, dengan like, dengan segala macam. Sebenarnya kalau orang pamer tuh cari apa toh? Katanya cari jempol ya. Kalau enggak ada jempolnya, apa? Garing katanya.
Maka hati-hati. Mari kita berjuang untuk ke atas, tapi hati-hati kesadaran kita harus main karena gampang anjlok. Kenapa gampang anjlok? Kecaplok sama virus yang serem ini, loba dosa moa. Maka perenungan selembar kertas masterpiece Bu Susan itu membuat saya berpikir, sebenarnya ini tuh kemajuan atau kemunduran? Atau mungkin maju mundur, atau mundur, atau maju, naik atau turun, atau naik turun. Sungguh-sungguh saya merasa beruntung kenal Dhamma yang mengatakan bahwa semua itu punya sebab. Sesuatu terjadi karena sebab. Itu sebabnya kalau dikatakan aku adalah pemilik karmaku sendiri. Maksudnya apa? Suka-suka. Aku mau PUF, pikiranku mau gini, ucapanku mau gini, fisik, perbuatanku fisik mau gini. Suka-suka tuh. Aku adalah pemilik karmaku sendiri. Tapi hati-hati. Aku adalah pewaris karmaku sendiri. Matilah kita kalau kita tidak punya kewaspadaan. Matilah kita kalau kita tidak punya kesadaran. Kenapa? Karena kita pasti kegulung, kecaplok, dihantam, dihancurkan oleh loba dosa moha. Terus karena kita ini orangnya pinter secara kognitif tadi ya, saya mengatakan aku sedang tergoda. Digoda oleh setan. Digoda oleh hantu. Istilahnya kan gitu, gitu. Yang menang siapa? Setan atau malaikat? Itu kan pinternya kita mempersonifikasikan. Tapi sebenarnya itu adalah ya bagaimana buah pikir ini bermain. Bagaimana kebijaksanaan ini melawan kotoran batin. Seberapa kita sudah sering mencondongkan pikiran ke arah malaikat, atau seberapa sering kita ini lalai sehingga mencondongkan pikiran kena di setannya itu. Yang namanya disebut malaikat itu sebenarnya adalah aloba, melawannya loba. Kita lebih sering kemana sih? Kalau kita berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang mainnya dengan loba, ya kita cenderungnya ambruk lah ke setannya ini, loba. Kalau kita ini bergaulnya dengan orang-orang yang banyak berdana, bermurah hati, penuh welas asih, mau berkorban, mau menolong, ya kita otomatis sering mencondongkan pikiran kepada malaikat aloba. Demikian juga dengan setan dosa. Kalau kita ini seringnya berada dalam lingkungan orang-orang yang maunya menang sendiri, benci, kalau sudah mempengaruhi orang lain supaya benci, ya toh aku membersihkan dengan baik. Nana kuwi ngandani aku, beritahu aku, kerjai rasa apik-apik, kerjaan nggak usah baik-baik. Bisa enggak? Bisa. Inilah perang dengan loba dosa yang kenceng berada dalam kebiasaan. Atau kita membiasakan diri, ayo kerja yang baik loh, Siska, ayo ikut ngajar, volunteer. Selda, itu lipstiknya diberikan sama teman. Lah kalau kita campurnya sama gitu terus, kita tercondongkan, terbiasakan menjadi arahnya malaikat aloba adosa. Kalau kita berada dalam lingkungan orang yang maunya cuman aku, apa? Like-nya berapa? Ngganmu pira? Jempolnya pira ngganmu? Viewersnya berapa? Kalau kita cuma ribut dengan ego, aku, jempol, like, ya otomatis kita
ngejarnya ke sana. Dibandingkan dengan orang yang ikhlaslah berbuat baik demi untuk ya memperindah pikiran supaya pikiran ini terbiasa menjatuhkan diri ke arah yang baik. Itu lain, yang satu dikatakan sebagai setannya moha, yang satu dikatakan sebagai malaikatnya amoha. Dan jangan lupa loba lawannya kedermawanan, kebencian lawannya cinta kasih, kasih sayang, welas asih. Moha lawannya pemahaman, kebijaksanaan. Jadi kalau kita tuh mau lepas dari caplokannya loba dosa moha, ya kita harus mencondongkan diri pada aloba dosa moha. Dari mana itu dapat? Dari kewaspadaan yang terus dilatih untuk sadar. Sehingga kita ini perangnya tuh langsung ciat gitu. Enggak, aku belum belajar. Telat ya, kita udah babak belur. Tapi begitu kita dihantam langsung. Yang namanya belajar silat itu harus sebelum ada perang. Jangan kalau sudah digebukin itu baru belajar, karena kita mungkin sudah mati. Maka pentingnya meditasi. Bukan meditasi itu harus berada dalam kondisi, bukan. Meditasi itu paling tidak kita menyiapkan diri untuk berada dalam kondisi stasioner, pikirannya tenang, enggak tapi tenang. Tenangnya ini bukan tenangnya orang malas, tapi tenangnya orang waspada. Gimana itu bedanya? Nggak tahu, nggak bisa diterangkan. Kemarin Adim masih terkaan saya, gimana mau lihat nibbana? Ayo, makanan ini aja yang nerangkan nggak bisa, kecuali dicicipin gitu ya. Bagi orang yang kemarin apa makanannya apa? Hah? Keripik. Nerangkan keripik aja belum tentu bisa. Apalagi nerangkan bagaimana pencapaian meditasi. Tapi kalau kita paling tidak sering melihat ke dalam diri, maksudnya sering memeriksa secara jujur, sebenarnya pikiran kita tuh macam apa, buah pikir emosi kita, ulah pikir pemikiran, bentuk pikiran itu seperti apa. Dan kita punya kebijaksanaan untuk nehi, ini busuk, yes ini baik, pegang ini emoh, maka hidup kita boleh dibilang tertata baik, maju. Bukan nanti gampang lut, tapi kita naik seperti di gambar itu ada tangganya. Loh, yang mana? Nah, saya kemarin ngomong sama Pak Sus, saya mau dicarikan lagu itu ya, yang madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah, saya ingat lagu ini, makanya saya suruh Pak Sus, ngerti enggak itu cari di mana? Oh, ada Bu, nanti saya carikan. Kehidupan itu sebenarnya kayak gitu. Kita menghadapi apapun juga, itu sebenarnya, ayo, maju apa racun? Maju apa racun? Gitu loh. Setan apa malaikat? Hantu apa Tuhan? Jangan ngomong, kalau ini kan aku tak tahu. Ini kan sepertinya mana yang akan kau berikan padaku. Aku diberi, seakan-akan aku ini tidak bisa milih. Ini kan perenungan yang bagus. Jangan sampai di dalam kehidupan ini ngomongnya, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Emangnya terus ngapain? Kan tinggal gampang.
Aku pokoknya maunya yang madu. Kalau yang racun nggak usah kamu kasihkan, karena pasti aku buang. Itu ada lagu lagi. Next. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun berasa coklat ewer-ewer. Itu yang dikasih Pak Sus ini. Hah? Lagu kedua. Ya. Kalau yang dulu saya pernah dengar itu apa gitu, tai kucing terasa coklat. Hah? Bukan, ini yang edisi baru. Kalau yang dulu nggak menjijikan pakai ewer-ewer gitu. Ya. Tapi menarik sekali bahwa kehidupan kita ini sebenarnya kayak gitu. Kita ini makan tai kucing, tapi kita ngomongnya yummy, enak sekali. Itulah loba dosa moha. Padahal sebenarnya racun. Maka saya katakan kadang-kadang itu memang pancen goblok tenan, sungguh goblok beneran. Kalau di situ moha akibat jatuh cinta. Saya katakan ini bukan cuma jatuh cinta secara seksual, jatuh cinta pada hal-hal yang enggak bener. Itu tai kucing terasa coklat. Serem ya? Serem ya? Sebenarnya kita ini mau apa? Kalau ditanya mau happy, mau bahagia loh. Kamu mau maju atau mau mundur? Ayo maju loh, wong edan mau mundur. Kamu mau bertumbuh atau kamu mau berkurang? Oh ya pasti bertumbuh toh, edan piye. Tapi kita nggak ngerti bahwa kalau kita tidak hati-hati, tai kucing terasa coklat pakai ewer-ewer lagi kapokmu kapan? Menjijikan. Subah. Sesuatu yang dianggap indah. Apa benar-benar indah toh? Kalau saya berbuat baik, itu kan karma baik. Tapi kalau motivasinya itu dikotori, maka kita berbuat baik dan berbuat karma buruk. Ya kan konyol loh. Nanti jadinya apa? Naik dan turun, naik turun. Maka kalau kita mau jatuh cinta, mari kita jatuh cinta pada kebenaran. Dan bukan moha, tapi itu kebijaksanaan. Wah, luar biasa. Yang namanya ilmu barat itu memang kadang-kadang tidak sama dengan ilmu timur. Maka dikatakan ajaran Dhamma itu melawan arus. Melawan arus. Kenapa? Karena mau kita ini mainnya tuh naik terus, yang enak-enak terus, yang wah terus, yang branded terus, yang wow terus, yang dipuji-puji terus. Kita nggak ngerti bahwa kehidupan ini seperti ular tangga. Wah naik, jret, ding 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 ding. Baru satu langkah, bisa-bisa kita nggak pernah sampai 100 loh. Kenapa? Karena kalau saya kecil dulu, itu kalau sudah sampai 90, berapa? 5 gitu ya. Saya dapat 6, gitu tuh saya lulus. Tapi sudah saya lebih besar, itu peraturannya ganti. Saya 96, dapat 6, itu saya mundur lagi. Nggak jadi 100, jadi nggak lulus. Belum nanti kalau keseret, ulang lagi. Kita ini kehidupan kita itu seperti itu. Kalau tidak hati-hati, bukannya kita itu naik, tapi kita tergelincir turun karena ular. Serem ya? Jadi bisa paham ya kalau saya agak ngeri-ngeri kalau sudah kewaspadaan kedodoran, kesadaran kedodoran, itu sudah pasti kondisi akan menurun. Nah, ada satu yang membuat saya ini merasa beruntung diingatkan. Saya pernah pergi ke Bali di satu wihara, itu ke Bali. Waktu itu saya diajakin Bu Erlina yang sekarang sudah pindah alam, dan kemarin suaminya Pak Putu pindah alam, jadi nggak mau ditinggal lama-lama gitu kalau GR saya. Bu Erlina tuh nunjukin saya
satu wihara yang sedang dibangun, dan indahnya itu semuanya ukiran dari pengukir Bali yang luar biasa canggih dunia ya. Yang saya sudah lupa ukirannya kayak apa, saya masih ingat indahnya, tapi seperti apa saya sudah lupa. Yang saya masih belum lupa dan mungkin tidak akan terlupa, itu ada lorong, dan di lantai lorong itu ada lingkaran, nggak tepat seperti ini ya, karena ini diambil dari internet, tapi itu dibuat oleh orang Bali yang bagus ya, khas banget. Adanya lingkaran yang merepresentasikan loba dosa moha. Jadi saling terkait. Loba itu ayam. Kenapa kok ayam? Ya, ayam itu kan kawin sama siapa saja. Satu pejantan banyak betina gitu ya katanya. Oh gitu toh Bu? Iya. Terus kalau dosa itu simbolnya ular. Karena ular itu beracun, mematikan, berbisa. Kalau moha, babi itu kan kalau didorong dia malah mundur. Dan itu saling mengait. Jadi gigitnya tuh gigit buntutnya, ekornya itu. Dan yang luar biasa kenapa saya ingat adalah karena setiap orang yang masuk ke wihara itu pasti harus menginjak simbol loba dosa moha. Wah, Bu, saya katakan waktu itu luar biasa. Ini nggak akan saya lupakan. Bahwa dalam hidup kita harus terus menginjak-injak loba dosa moha. Jangan malah minggir, supaya loba dosa moha yang indah ini jangan sampai kotor kena kaki kita, sepatu kita, sandal kita. Ini luar biasa. Makanya itu terjadi waktu saya pertama kali diundang ke Bali itu kira-kira 20 tahun yang lalu lah. Sampai sekarang saya masih ingat. Karena saya ingat saya nakal saya keluar, terus saya di atasnya loba dosa moha itu, saya gini loh. Bu, ini tugas kita loh, harus Bu Erina senyum-senyum. Karena bagi saya itu tugas kita sampai kita mati. Loba dosa moha itu harus diinjak-injak. Tapi karena itu indah, ya, loba dosa moha itu kan indah, menyenangkan, membuat perasaan yang nyaman. Maka kita dicengkeram itu nggak merasa. Mangkutannya memang goblok. Kayak kodok yang digodok pelan-pelan, dia nggak akan melompat. Kenapa? Hangat. Dia mau melompat, sudah jadi sweke kuah. Kita nggak bisa melihat loba dosa moha itu sebagai satu yang kotor. Kita melihatnya seperti domba. Padahal itu serigala. Tapi loba dosa moha ini kan serigala berbulu domba, menyenangkan. Masa kamu nggak senang sih dipuja-puja, dipuji-puji? Ya aku tahu kalau itu nggak benar, tapi ngomongnya terus. Apa kamu ngomong apa? Cilan hebat. Aku tahu itu nggak benar, tapi kamu ngomong karena aku suka, bener gak? Cilan itu cantik, jelita, elok, rupawan. Aku tahu itu nggak benar, tapi keep saying it. Kowe ngomong terus karena aku suka mendengar. Apa enggak gitu toh kita? Kita melihat loba dosa moha itu seperti sesuatu yang indah, menyenangkan, tidak berbahaya, membuat hidup kita nyaman, membuat hidup kita ini bermakna. Maka hati-hati nanti yang sampai di atas. Makna itu makna kayak apa? Kalau maknanya itu karena kita dosa, loba, moha, ambiarlah kita habis. Karena itu semua sebenarnya musuh di dalam selimut. Kita gerobakan terus berada di sini loh. Bukan di COVID itu kan di luar. Dia menjadi milik kita kalau sudah di dalam diri. Tapi kita masih bisa nahi. Sekalipun masuk, kita punya tentara untuk
melindungi dalam bentuk imunitas. Tapi kalau namanya loba dosa moha itu ada di tempat kita dan kita nggak ngerti bahwa itu musuh dalam selimut, bahwa itu serigala berbulu domba, bahwa itu akan membuat kita jadi suai kekuah, bahwa itu tai kucing terasa coklat. Serem. Saya mau tunjukin lagi bagaimana nyamannya, indahnya, menyenangkannya tai kucing ini. Ada masa waktu kita wihara Bodhi Wangsa mulai ditata administrasinya. Kami beruntung salah satu orang yang dekat yang jadi pengurus juga berjuang bersama untuk membuat wihara dan Bodhi Wangsa dan Dhammaguna ini eksis gitu ya, ada, dibangun. Itu seorang auditor, istrinya juga manajemen. Nah, Pak Indra ini itu auditor di perusahaan-perusahaan yang gede-gede, jadi canggih itu, pinter. Dia lihat data, ini gini. Anaknya juga pinter, jadi kalau kadang-kadang namanya Andri, anu ini gimana caranya? Oh, aku buatin anu dah programnya, dibikin programnya 5 menit, udah jadi. Nanti Cik Wena tinggal gini, udah langsung masuk sana-sana, jadinya sudah selesai. Cuman gitu doang, iya nanti udah jadi. Canggih. Nah Pak Indra ini ngomong, sekarang supaya enak, karena Cik Wena itu kan orangnya tidak banyak pembantunya tuh. Dia banyak kerja sendiri, tidak ada yang mau bantu gitu ya, karena tidak sanggup. Itu kan kemudian tuh pengeluaran gitu. Pak Indra tuh kasihan. Udah Wena, ini aku bikinin. Aku kan auditor, dibikinlah sama dia pas pengeluaran anu gini, dibikinkan segala macam, nanti jadinya ini gini, rapi jali. Wah, hebat ya. Jadi kita tidak akan terlalu banyak kesulitan. Kita tidak akan bisa dengan dituduh mau korupsi, karena semuanya tuh auditor loh, ini auditor gede loh. Apa yang terjadi? Belum sampai 3 bulan saya dan Wena sudah edan ini. Ini sudah kita jadi orang yang pelit dan hitungan. Contohnya gini, kita mau mengadakan apa? Dhamma kelas. Berarti apa? Mengundang biku. Berarti apa? Jemput pakai mobil. Berarti apa? Ya mobilnya kita dong. Gitu. Terus berada di mana? Ya berada di tempat kita dong. Terus gimana? Ya undangan ya dibikin kita dong. Terus gimana? Lah ya makanan snack ya disiapkan oleh kita dong. Mulai karena pikiran kita ini sudah berpos, mulai mikir. Sebentar, mobilnya ini pengeluarannya siapa? Kan pakai sopir. Sopirnya yang bayarin siapa? Undangan kan pakai kertas, pakai ngeprint, yang bayarin siapa? Snack, yang bayarin siapa? Begitu hebatnya hitungan itu, sampai kerelaan sudah bye-bye, kedermawanan bye-bye, sudah mau semuanya ada kotaknya. Gila ya. Jadi belum 3 bulan kita sudah ngomong, wagah dah, nggak usah bagus-bagus, kita berdana ya enak aja, uang duit-duit kita. Pokoknya yang ini nggak usah diutek-utek, biarin. Ngerti? Jadi kerugian, ini kamu kan harusnya pengeluarannya itu kan pengeluaran wihara. Ini pengeluarannya, ini pengeluaran putra bangsa, ini pengeluarannya CEC, ini pengeluarannya Adi, ini pengeluaran. Ngerti ya? Jadi segitu itu loh. Tai kucing terasa coklat. Kerelaan tidak ada. Kenapa? Nah nanti masuk mana?
Posnya siapa? Yang namanya cincai, bye-bye, nggak punya. Tapi kita bisa cari tai kucing terasa coklat dengan apa? Berlindung di balik manajemen, berlindung di balik administrasi, aturan kerapian. Tapi kita bayar dengan defisiensi, loba dosa moha. Jadi kita berterima kasih punya auditor yang mengajar pada kita betapa berbahayanya aturan-aturan yang menyebabkan kita kehilangan aloba adosa amoha. Serem ya? Ada lagi, ada orang yang tabungannya itu 5M. M-nya bukan M-nya istilah saya, kalau M itu mau nyer, bukan ya, ini miliar. Selama COVID ini kan belajar masak, belajar baking, belajar wah pokoknya bagian kitchen, ciami, dari segala macam internet dan sebagainya. Dia dalam rangka belajar ini muncul kedermawanan, berdana, hasilnya produknya loh. Nya, Siska dicipi, besoknya Silda dicipin, Nana dicipinnya Cilan, Yadi. Suatu ketika dia dimintain tolong sama orang kelas bawah. Mbok, produknya dijual di warung saya. Nanti bagi laba. Karena itu cuma produk-produk sederhana, untungnya kan cuma 1.500, 2.000, paling banter 5.000, ya. Tapi begitu hal itu mulai dilakukan, dia kaget karena muncul keinginan, kok aku tidak bagi? Kenapa labanya harus tak bagikan? Itu kan aku yang bikin. Aku sepantasnya 100% ambil. Nah, orang ini punya kesadaran, punya kewaspadaan, dan dia kaget. Awalnya aku tuh mau bantu, tapi dalam perjalanan waktu bantuan ini kehilangan kemurniannya, coaplok. Akibatnya apa? Begitu dia sadar, stop. Terus dia ngomong apa? Kamu, aku ajarin aja bikin produk, aku mau bagi-bagian gratis seperti dulu. Hokinya siapa? Hokinya saya, karena sering dapat lagi. Kan itu, ya. Nah, coba kita lihat di psikologi barat. Ego itu diopeni, diurusin, diagungkan, dianggap penting, dikristalkan menjadi bernilai tinggi. Dalam bentuk apa? Identitas diri. Itu kalau khususan kuliah tentang identitas diri itu banyak banget. Terus ada urusan percaya diri, aktualisasi diri. Padahal diri itu adalah atta, aku. Itu yang namanya atta itu sebenarnya bohong-bohongan. Itu maya. Itu cuman istilah. Yang namanya aku ini sebenarnya cuman molekul-molekul yang selalu datang dan pergi, terbakar, lenyap. Seperti lampu, itu energi. Itu sebabnya kita harus bayar listrik, karena sebenarnya kita pakai energi. Bukan sepanjang segala abad, murup terus, itu enggak. Saya ingat pertama kali saya belajar meditasi, karena katanya kalau belajar dhamma tanpa belajar meditasi itu sama aja bohong. Jadi harus ada sila, moralitas harus terjaga, dibersihkan, hal-hal buruk buang, moralitas bagus. Samadhi, meditasi, yang namanya konsentrasi harus dimurnikan, ya. Kita tahu
apa saja getaran-getaran buah pikir dan sebagainya, dan Panya kebijaksanaan, pemahaman. Saya kaget waktu Bante Giri waktu itu dia mengatakan yang namanya aku berjalan itu sebenarnya kalimat yang tidak pas, karena aku berjalan itu sebenarnya akunya tidak ada, yang ada adalah berjalannya itu. Dan berjalan itu apa? Berjalan itu kaki naik maju turun, kaki naik maju turun, kiri kanan kiri kanan. Saya tuh domblong waktu itu pertama kali saya belajar meditasi. Itu yang ada hanyalah karma, berjalannya itu. Aku berjalan itu akunya cuman nemplok gara-gara ada subjek, predikat. Tapi sebenarnya yang ada hanyalah karma. Jadi kalau lari itu cuman berjalan tapi cepet. Kelihatannya sepele ya, tapi banyak waktu yang saya buang untuk merenungkan. Aku memberi. Halo wartawan, saya difoto ya. Yang ada hanyalah pemberian. Akunya itu sebenarnya tidak ada. Sama dengan kalau kita, aku ngetik, aku nulis, aku apa. Sebenarnya yang ada hanyalah itu. Perbuatan itu saja. Jadi yang namanya aku itu cuman sebenarnya istilah. Dompleng. Bahasa memang bisa menggampangkan, tapi sekaligus juga menyamarkan. Bikin samar, bikin semu, bikin maya, bikin salah kaprah. Makanya aku sedih, aku marah, aku tersinggung, aku benci, aku dendam, aku pengen, aku kecanduan, aku keranjingan, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. What am I living for if not for you? Cerak, caplok oleh loba dosa moha. Maka kalau defisiensi di dalam tadi, bagian tadi, merasa kurang, merasa nggak oke, merasa melarat, merasa miskin papa, orang kecil kalangan bawah yang tersingkir, yang nggak dianggap, kerja kotor dan sebagainya, itu semuanya salah. Maka kalau kita lihat, apa benar toh kebutuhan dasar, itu akan meningkatnya nanti ke sana, akan meningkatnya ke sana. Itu semua tanda tanya. Tetap saja masih gampang dicaplok loh dosa moha. Apa orang yang tinggi, kognitif, orang-orang pinter itu nggak bisa dicaplok loh dosa moha? Orang yang sudah levelnya sudah sampai tingkat keindahan maya abstrak, apa nggak bisa dicaplok? Kebutuhan untuk aktualisasi diri apa nggak bisa dikotori oleh loba dosa moha? Lucu, kemarin ada yang WA saya, Cilan, aktualisasi diri itu bisa termasuk membayar. Saya katain, lah kalau masih merasa kurang, masih kurang oke, aku masih belum gitu, masih butuh pamer, lah ya iyalah. Maka kemurnian motivasi itu mesti harus selalu dijaga. Kita ini kan oke dan hoki, kita ini beruntung, harus bersyukur, jadi nggak perlu aneh-aneh. Kalau gitu nggak boleh maju, lo ya boleh. Tapi dalam setiap kemajuan hati-hati, murnikan keluhuran. Jangan sampai tadi loh. 1.000 rupiah dari 5 miliar. 1.000 rupiah itu artinya apa? Tapi caplok tetap. Maka berpegang pada diagram khususan ini menarik melihat Atta kalau bisa terdeteksi. Kita ini kan aneh, maunya Anata, tapi kita berkutat tai kucing terasa coklat. Tanpa melihat ke dalam diri, know thyself. Mana bisa kita menuntun diri ke arah yang benar. Ada satu pengalaman yang menarik waktu Wena dan saya ke Singapura belajar Dhamma itu, beberapa tahun ikut
short courses gitu ya, kursus-kursus pendek. Saya tanya pada seorang biku yang doktor ya, jalan untuk bisa mencapai nibbana bisakah ditempuh oleh semua orang lewat semua ajaran? Saya masih ingat Bante Gunaratana, dokter ya, pinter banget. Dia ngelus-elus gundul gitu ya. Ini pertanyaan yang tricky, ini harus dijawab dengan hati-hati. Tapi jawabannya menarik. Hanya yang bisa melepas atta yang bisa mencapai nibbana. Karena kalau atta ini masih digenggam, nggak mungkin kita bisa anatta. Dan anatta ini yang paling sulit karena biasanya dilekati erat-erat, nggak mau dilepaskan. Maka biasanya saya katakan, kalau dikatakan garis kehidupan, saya bilang enggak loh, life dots, titik-titik itu, setiap titik, setiap milidetik, setiap momen kita bisa melenceng, bisa kecaplok ke batu semua. Maka mari kita ingat untuk semangat memurnikan setiap sangkara, memurnikan setiap motivasi dengan mengingat ini, ini saya hafalkan karena luar biasa ya. Biarlah hanya kulit, otot dan tulangku yang tersisa. Biarlah darah dan daging di tubuhku mengering. Namun aku tidak akan mengendurkan energi sampai aku berhasil mencapai apapun yang bisa dimenangkan oleh kekuatan manusia, energi manusia, usaha manusia. Guru kita itu kayak gitu, semangatnya, tekadnya kayak gitu. Mari kita mengikuti sebisa-bisanya, sebaik-baiknya, mumpung kita masih punya kesempatan. Semoga semua makhluk bahagia, sehat sejahtera, kaya raya dalam kebajikan, dan semoga yang terbaik datang pada kita semua. Sadhu, sadhu, sadhu.